Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial, meneruskan materi sebelumnya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, cukup. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 bentuk persamaan eksponensial yang terakhir. Yang pertama bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kemudian bentuk yang kedua yaitu gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Dan bentuk yang ketiga yaitu bentuk persamaan eksponensial dengan bentuk kuadrat atau A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx di plus C sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan eksponensial yang pertama, yaitu jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka solusinya adalah fx sama dengan 0. Kita lihat di sini pangkatnya sama. Pangkatnya sama ya. Nah, kenapa solusinya itu fx sama dengan 0? Karena semua bilangannya dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kita lihat di contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat 7x min 28 sama dengan 2 pangkat 7x min 28. Kita bisa mengetahui nilai fx-nya yaitu 7x min 28. Syaratnya tadi apa? Fx sama dengan 0, maka 7x min 28 sama dengan 0. Kita mau menghilangkan nilai 28 ini, min 28 ke di sebelah kiri sama dengan ya, kita akan hilangkan, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 28 sehingga diperoleh 7x min 28 di plus 28 sama dengan 0 plus 28. Nah, ini min 28 plus 28 habis ya, tinggal 7x. Jadi 7x sama dengan 28. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita bagi dengan 7 dan diperoleh hasil akhirnya yaitu x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 5 pangkat 7x min 28 sama dengan 2 pangkat 7x min 28 adalah 4. Mudah ya, pangkatnya tinggal disama dengankan 0. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 8 pangkat x kuadrat min 7x plus 10. Sama dengan contoh soal yang pertama tadi, kita tuliskan dulu bentuk fx-nya yaitu x kuadrat min 7x plus 10. Kemudian fx-nya kita sama dengankan 0. X kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Kita uraikan bentuk persamaan kuadrat tersebut menjadi bentuk x min 2 dikali x min 5 sama dengan 0. Akar yang pertama yaitu x min 2 sama dengan 0. Karena kita mencari nilai x, maka kedua ruas harus kita tambahkan dengan 2. Sehingga x min 2 plus 2 sama dengan 0 plus 2. Yang ini habis ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu x sama dengan 2. Kemudian akar yang kedua yaitu x min 5, kita sama dengankan 0. Karena kita mencari nilai x, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 5. Sehingga diperoleh x min 5 plus 5 sama dengan 0 plus 5, atau diperoleh x sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 8 pangkat x kuadrat min 7x plus 10 adalah 2 dan 5. Mudah kan ya, bentuk yang pertama ini tinggal pangkatnya disama dengankan 0. Fx sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, ini masih hampir mirip dengan bentuk persamaan eksponensial yang pertama tadi ya. Bedanya kalau sekarang bilangan pokoknya itu dalam bentuk fungsi gx dan hx. Jika ada gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx, solusinya yang pertama adalah gx sama dengan hx atau bilangan pokoknya disama dengankan. Karena jika gx sama dengan hx, nilai fx berapapun hasilnya akan tetap sama. Kemudian solusi yang kedua yaitu fx sama dengan 0 atau pangkatnya ini disama dengankan 0.
Kalau fx-nya sama dengan 0, maka syaratnya gx dan hx-nya tidak boleh sama dengan 0, karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Untuk lebih jelas, kita lihat dalam contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 kali x kuadrat dimin 2x dimin 3 pangkat 6 min 2x sama dengan 2 dimin x kuadrat pangkat 6 min 2x. Kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Yang pertama, nilai gx-nya ini ya, yaitu 2 dikali x kuadrat min 2x min 3. Kemudian nilai hx-nya yaitu 2 dimin x kuadrat. Dan nilai fx-nya atau pangkatnya yaitu 6 min 2x. Kita lihat tadi solusi yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Gx-nya kita tuliskan 2x kuadrat 2 dikali x kuadrat dimin 2x dimin 3 sama dengan hx-nya dituliskan 2 min x kuadrat. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan x kuadrat. Sehingga diperoleh 2x kuadrat dimin 2x dimin 3 di plus x kuadrat sama dengan 2 dimin x kuadrat di plus x kuadrat. Di sebelah kanan sama dengan nilai x kuadratnya habis ya. Di sebelah kiri sama dengan ada x kuadrat ditambah 2x kuadrat sehingga diperoleh 3x kuadrat dimin 2x dimin 3 sama dengan 2. Nah, sekarang kita hilangkan nilai 2 ini di sebelah kanan sama dengan cara kedua ruas kita kurangkan dengan 2 sehingga diperoleh 3x kuadrat dimin 2x min 3 dimin 2 sama dengan 2 dimin 2. Ini habis ya yang di sebelah kanan sama dengan. Kemudian min 3 dimin 2 yaitu hasilnya min 5. Maka diperoleh 3x kuadrat dimin 2x dimin 5 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini kita ubah ke dalam bentuk 3x dimin 5 dikali x plus 1 sama dengan 0. Akar yang pertama yaitu 3x min 5 kita sama dengan kan 0. Karena kita akan mencari nilai x, maka kita harus menghilangkan nilai negatif 5 di ruas kiri sama dengan. Dengan cara kedua ruas kita tambahkan dengan 5, sehingga diperoleh 3x dimin 5 di plus 5 sama dengan 0 plus 5. Maka hasil akhirnya 3x sama dengan 5. Karena kita mencari nilai x, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3 sama dengan 5 dibagi 3. Dan diperoleh nilai x sama dengan 5/3. Kemudian akar yang kedua yaitu x plus 1 kita sama dengan kan 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Maka diperoleh x plus 1 dikurangi 1 sama dengan 0 dikurangi 1. Ini habis ya, 1 dimin 1. Maka tinggal diperoleh hasilnya yaitu x sama dengan negatif 1. Kita sudah punya 1, 2. Kita sudah punya 2 solusi. Kita lihat solusi selanjutnya, yaitu dengan cara pangkatnya kita sama dengan kan 0. Tadi pangkatnya atau nilai fx-nya adalah 6 min 2x. Kita sama dengan kan 0. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 6 ya. Karena kita akan menghilangkan nilai 6 di ruas kiri sama dengan 6 dimin 2x dimin 6 sama dengan 0 dimin 6. Ini habis. Tinggal sebelah kiri sama dengan tinggal min 2x. Kemudian sebelah kanan sama dengan 0 dimin 6 yaitu min 6. Karena kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas kita bagi dengan min 2. Min 2x dibagi min 2 sama dengan min 6 dibagi min 2 atau diperoleh x sama dengan 3. Ingat, ini belum selesai ya. Tadi kalau jika fx sama dengan 0, maka syaratnya gx dan hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita punya fungsi gx-nya tadi kan 2x kuadrat min 2x min 3. Kita masukkan x sama dengan 3. Menjadi g3 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dimin 2 kali 3 dimin 3. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 tidak sama dengan 0, maka memenuhi. Kemudian hx-nya tadi persamaannya 2 dimin x kuadrat. Kita masukkan x sama dengan 3. Maka kita peroleh 2 dimin 3 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 9 berapa? Min 7 ya.
min 7 tidak sama dengan 0, maka memenuhi. Karena G3 tidak sama dengan 0 dan H3 tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2x kuadrat di min 2x min 3 pangkat 6 min 2x sama dengan 2 di min x kuadrat pangkat 6 min 2x adalah min 1, 5/3 dan 3. Ini ya. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x plus 1 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat min 3. Kita tuliskan apa yang kita ketahui, yaitu Gx-nya sama dengan x plus 1, kemudian Hx-nya sama dengan 2x min 3 dan fx-nya yaitu x kuadrat min 3x. Solusi yang pertama tadi apa? Gx sama dengan hx. Kita tuliskan x plus 1 sama dengan 2x min 3. Kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 2. Kita tambahkan dengan negatif 2 karena kita mau menghilangkan nilai 2x ini di sebelah kanan sama dengan, dikurangkan dengan 2x, sehingga diperoleh x plus 1 di min 2x sama dengan 2x min 3 di min 2x. Ini habis ya, 2x dikurangi 2x, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan tinggal min 3. Kemudian ruas kiri sama dengan x dikurangi 2x min x plus 1. Sekarang kita mau mencari nilai x, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 1, atau kita peroleh min x plus 1 di min 1 sama dengan min 3 min 1, dan diperoleh x sama dengan negatif 4. Kalau negatif x sama dengan negatif 4, maka nilai x sama dengan 4. Kita punya satu solusi. Kemudian solusi yang kedua, nilai fx sama dengan 0 dengan syaratnya gx dan hx-nya harus sama dengan 0. Tadi kan nilai fx-nya itu x kuadrat min 3x, kita sama dengan kan 0. Nah, kita jabarkan nilai x kuadrat min 3x ini ke dalam bentuk x dikali x min 3. Karena x kali x itu kan x kuadrat, kemudian x kali min 3 itu min 3x. Akar yang pertama yaitu x sama dengan 0. Kemudian akar yang kedua x min 3 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan 3, sehingga x min 3 di plus 3 sama dengan 0 plus 3, atau kita peroleh x sama dengan 3. Ingat syaratnya gx dan hx tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama, untuk nilai x sama dengan 0, kita tahu fungsi gx-nya itu x plus 1. Kita masukkan nilai 0, sehingga g0 sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Kita lihat nilai hx-nya yaitu 2x min 3. Kita masukkan x sama dengan 0, maka h0 menjadi 2 dikali 0 di min 3, atau 0 min 3 yaitu min 3 atau negatif 3. Nah, 1 tidak sama dengan 0, maka memenuhi. Kemudian min 3 tidak sama dengan 0 juga memenuhi. Karena nilai g0 dan h0 tidak sama dengan 0, sehingga nilai x sama dengan 0 merupakan penyelesaian. Kemudian sekarang nilai x-nya yang sama dengan 3. Kita cek ya. Untuk gx sama dengan x plus 1, kita masukkan x-nya sama dengan 3, sehingga g3 sama dengan 3 plus 1, 4 ya. 4 tidak sama dengan 0, benar ya. Kemudian hx-nya 2x min 3, kita masukkan nilai x sama dengan 3, sehingga h3 sama dengan 2 dikali 3 di min 3, atau 6 di min 3 hasilnya 3. 3 tidak sama dengan 0, berarti memenuhi. Karena nilai g3 dan h3 tidak sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial x plus 1 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 2x min 3 pangkat x kuadrat min 3x adalah 0, 3, dan 4. Setelah kita bahas dua contoh soal tadi, sudah lumayan paham ya, tambah paham ya. Oke,
Oke, kita lihat ke bentuk persamaan eksponensial yang terakhir, yaitu bentuk kuadrat. Jika ada A dikali A pangkat fx kuadrat ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka solusinya adalah A kali Y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan Y-nya nilainya adalah A pangkat fx. Kelihatannya ribet gitu ya kalau dirumus. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Kalau di contoh soal bisa jadi tambah paham ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat 2x di min 10 dikali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Kita misalkan dulu y-nya sama dengan 3 pangkat x. Ini ya 3 pangkat x. Maka bentuk 3 pangkat 2x di min 10 dikali 3 pangkat x di plus 9 sama dengan 0 bisa kita ubah dulu nih, kita jabarkan. Yang ini 3 pangkat 2x kita bisa ubah menjadi bentuk 3 pangkat x dikuadratkan. Dari mana bisa begitu, Bu? Coba kita ingat-ingat lagi sifat eksponensial yang ketiga. Jika ada a pangkat m kemudian dipangkatkan lagi dengan n, maka hasilnya adalah a pangkat m kali n, atau bisa juga menjadi a pangkat n kemudian dipangkatkan lagi dengan m. Sehingga 3 pangkat 2x bisa kita ubah atau kita jabarkan ke dalam bentuk 3x di pangkat 2. 3 pangkat x di pangkat 2. Nah, kita sudah tahu tadi kan kita misalkan nilai y itu sama dengan 3 pangkat x. Maka di sini kita ada 3 pangkat x dan di sini juga ada 3 pangkat x. Sehingga y kuadrat di min 10 dikali y di plus 9 sama dengan 0. Kita jabarkan bentuk persamaan kuadrat di atas menjadi bentuk y min 1 dikali y min 9. Akar yang pertama yaitu y min 1 kita sama dengan kan 0. Karena kita mencari nilai y, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Sehingga y min 1 di plus 1 sama dengan 0 plus 1. Ini habis, tinggal y sama dengan 1. Atau akar yang kedua yaitu y min 9 kita sama dengan kan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 9 sehingga y di min 9 plus 9 sama dengan 0 plus 9 atau y sama dengan 9. Nah, tadi untuk nilai y kan kita punya y sama dengan 1 dan y sama dengan 9. Dan kita juga sudah tahu persamaannya y itu sama dengan 3 pangkat x. Maka y sama dengan 1, y-nya tadi 3 pangkat x sama dengan 1. Ternyata 1 itu adalah 3 pangkat 0. Sehingga 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 0. Maka nilai x-nya adalah 0. Kemudian untuk y sama dengan 9. Y-nya tadi 3 pangkat x sama dengan 9. Dan 9 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat 2. 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2. Maka nilai x-nya adalah 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat 2x di min 10 dikali 3 pangkat x plus 0 plus 9 sama dengan 0 adalah 0 dan 2. Ya, 0 dan 2. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x di min 6 sama dengan 0. Nah, kita misalkan dulu nih 2 pangkat 2x plus 1 ini kita pecah ke dalam bentuk 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Kenapa bisa begitu, Bu? Coba kita ingat-ingat. Sifat yang pertama, jika ada a pangkat m dikali a pangkat n, maka hasilnya menjadi a pangkat m ditambah n. Maka bentuk ini 2 pangkat 2x plus 1 bisa kita ubah menjadi bentuk 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Yang belakang sama ya, min 2 pangkat x di min 6. Nah, bentuk ini 2 pangkat 2x juga kita bisa rubah menjadi 2 pangkat x di pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, kita misalkan nilai y-nya itu 2 pangkat x. Maka apa? Kita lihat dari sini, kita tuliskan ulang.
2 pangkat X dipangkatkan 2 dikali 2 di min 2 pangkat X di min 6 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan juga menjadi 2 dikali 2 pangkat X dipangkatkan 2 di min 2 pangkat X di min 6 sama dengan 0. Kita tadi tahu Y sama dengan 2 pangkat X, maka kita substitusikan ke sini menjadi 2 kali Y kuadrat di min Y di min 6 sama dengan 0. Atau bisa kita jabarkan menjadi bentuk 2Y ditambah 3 dikali Y min 2. Akar yang pertama yaitu 2Y plus 3 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 3 ya, sehingga diperoleh 2Y plus 3 min 3 sama dengan 0 min 3. Ini habis, tinggal 2Y sama dengan min 3. Karena kita mencari nilai Y, maka kedua ruas kita kita bagi dengan 2, sehingga 2Y bagi 2 sama dengan min 3 bagi 2, atau Y sama dengan min 3 per 2. Kemudian akar yang kedua yaitu Y min 2 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 2 dan diperoleh Y min 2 plus 2 sama dengan 0 plus 2, atau Y sama dengan 2. Kita udah tahu nilai Y yaitu min 3 per 2 dan Y sama dengan 2. Yang pertama untuk nilai Y sama dengan min 3 per 2, ini salah ya, keliru yang ini. Yang benar adalah Y sama dengan min 3 per 2. Nah, Y sama dengan min 3 per 2, maka 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Nah, karena 2 pangkat X itu sama dengan minus 3 per 2, maka tidak ada nilai X yang memenuhi ya, karena tidak ada 2 pangkat berapapun tidak akan menghasilkan negatif 3 per 2. Kemudian untuk nilai Y sama dengan 2. Tadi kan nilai Y-nya itu 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X kita sama dengan kan 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, sehingga diperoleh nilai X-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat X kuadrat plus 1 di min 2 pangkat X di min 6 sama dengan 0 adalah 1. Nah, sudah jelas ya, cukup jelas. Kita hari ini sudah menyelesaikan materi tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Yang dapat kita simpulkan, yang pertama, jika ada bentuk persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka solusinya adalah fx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan kan 0. Kemudian untuk persamaan eksponensial bentuk yang kedua, jika ada gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx, maka solusinya yang pertama bilangan pokoknya disama dengankan, yang ini ya. Kemudian pangkatnya disama dengankan 0. Tapi dengan syarat Gx dan Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan yang ketiga yaitu bentuk persamaan eksponensial dengan persamaan kuadrat. Jika ada A dikali A pangkat Fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0, maka solusinya adalah A dikali Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0 dengan Y sama dengan A pangkat Fx. Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini sudah cukup dulu ya. Ada 3 persamaan tadi yang sudah kita bahas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponensial. Kalau dari kemarin kan kita membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ingat, jika ada materi yang belum paham atau belum jelas, sangat boleh sekali untuk ditanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp pribadi, kontak pribadi PC, atau bisa lewat grup WhatsApp kelas atau lewat Google Classroom ya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di LKS. Di sana banyak sekali jenis-jenis soal dengan bentuk persamaan eksponensial. Silahkan kalian kerjakan. Nah, nanti kalau menemukan kendala bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.